Kembali lagi dengan saya Kalimas Sada dan hari ini kita akan membahas ya mengenai manajemen risiko di market kripto. Cara teman-teman untuk pemula bertahan supaya aman di market. Jadi sebelum video ini dimulai, video ini bukan ajakan apapun. Ini hanyalah video edukasi, bisa teman-teman juga anggap ya sebagai video entertainment di mana kita ingin mengedukasi teman-teman tentang aset masa depan. Dan ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Jadi NFA ya, not financial advice kalau orang boleh ngomong. Dan di sini saya ingin menekankan satu hal ya, teman-teman, sebenarnya tentang risk. Apa sih sebenarnya risiko itu ya? Saya bilang risiko itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Entah itu di market ya, entah itu di bisnis, entah itu di hidup bahkan. Ini semua adalah risiko. Nah, saya ngomong pasti terjadi. Cuman di sini ketika kita mengambil suatu risiko, kita ini juga harus memastikan bahwa kita itu memperoleh ya yang namanya reward. Ya. Kata lainnya return, gain, ya, profit. Orang kalau mau bergerak dari titik satu ya ke titik dua, ini ada yang namanya proses, teman-teman. Nah, proses memang pada dasarnya nggak semua pasti bisa berhasil, dan itu juga faktanya. Saya masih bisa di sini karena saya tuh dari awal trading, investing, apapun, itu saya selalu menimbang yang namanya risk atau risiko. Jadi saya nggak pernah mengalami yang namanya drawdown year, bahkan di bear market ya 2022, itu year to date saya masih gain ya, year to date tuh 40-an% ya. Ketika market kripto waktu itu mengalami penurunan yang signifikan. Jadi saya berhasil close ya posisi ya mendekati top lah ya, nggak di ATH-nya portofolio saya, terus saya di sini close ya semua posisi saya. Dan on the way down ya, ini saya masih positif 40%. Terus beli Bitcoin di 2023 awal ya. That's it, that's all. Jadi saya selalu melihat apapun itu dari perspektif risikonya. Saya selalu memiliki prinsip sih, mending saya nggak untung daripada saya rugi. Maka dari itu, ya ketika saya udah memperoleh yang namanya extraordinary win atau life changing ya moment, saya habis itu menjadi orang yang lebih konservatif setelah itu dari tahun ke tahun. Dan mindset yang sama bisa diterapkan ke teman-teman. Kalau teman-teman itu mau di market, kamu harus melihat ininya dulu. Siap nggak dengan risiko? Karena banyak loh ya risiko yang ada di market. Apalagi kita ngomong kripto yang paling volatile. Cuman reward yaitu adalah masalah belakangan. Karena hampir semua hedge fund managers yang besar di dunia atau a very big player, smart money, ini mereka ya memiliki kecenderungan bahwa mereka ini selalu lihat risikonya dulu, nggak returnnya dulu. Kalau orang-orang yang pemula itu pertanyaannya selalu begini ya. Ini pertanyaan pemula. Oke, ini pertanyaan pemula. Oke, saya bisa untung berapa? Nah, kamu kalau spot pertanyaan seperti ini, saya jamin dia di market itu belum ada 5 tahun ya, less than 5 years ya. You be asking this question. Tapi kalau kamu udah ya pertanyaan yang pro ya, probably ya dia udah lebih dari 5 tahun di market. Ini pertanyaannya kan seperti ini ya. Saya bisa rugi berapa? Nah, ini adalah perbedaan mental models yang mana sangat fundamental menurut saya. Karena orang-orang yang udah
pro ya, saya ngomong, ini mereka selalu lihat dari risikonya. Sama seperti pemain sepak bola ya. Ketika dia mau berlaga, bertanding, berkompetensi, ya ini mereka selalu berpikir nih, gimana kalau saya cedera? Mereka nggak berpikir ya tentang how much I'm gonna win. Karena ketika kita berpikir ya dengan tesis yang terbalik dan kita melihat risikonya, kita akan memperoleh yang namanya invert thinking. Instead of kita berpikir gimana sih caranya menang besar, kita akan berpikir apa yang membuat saya kalah. Dan saya akan menghindari hal-hal tersebut. Karena ketika saya memulai dulu, saya tuh selalu berpikir gimana cara satu-satunya saya untuk gagal. Saya juga mempelajari banyak hal, mempelajari banyak kisah, mempelajari juga banyak video, banyak confession, banyak pengakuan mengenai orang yang di market gagal itu mengapa. Saya pelajarin tuh, gagal tuh karena overconfidence, oversizing, overtrading, nggak take profit, dan lain sebagainya. Dan itu yang saya pelajarin, ya. Jadi ini adalah dua mental model yang harus teman-teman pahami. Orang-orang yang udah lama di market, mereka itu udah sangat terbiasa dengan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan teman-teman udah saya jelasin di sini ya, Andreessen Horowitz itu juga menjelaskan dari 2000 ya teman-teman startup yang dia investasi, it's gonna be for only. Yang mana dia bisa develop, yang mana dia bisa bertahan, yang mana dia bisa tetap jalan. Itu cuma 4 dari 2000. 1996-nya ya most likely gonna be fail. Jadi teman-teman harus paham dan membiasakan diri dengan yang namanya kegagalan. Karena nggak cuma di market, teman-teman kerja pun, ya, bisnis pun, kamu udah hitunglah, kamu lamar kerja itu udah CV ke berapa? Lebih dari 5 kah kamu udah ditolak tahun ini? That's the same thing with market, ya. That's the same thing. Sama juga dengan bisnis. Kamu udah bisnis berapa kali? Ada 10 kali gagal dari kamu hidup. Kalau kamu hitung-hitung pasti udah ada ya. Mungkin saya dulu hitung ya, saya pernah bisnis minuman ketika SMA, gagal. Saya pernah jadi agen properti, gagal. Jualan baju cewek, gagal. Jualan baju cowok, gagal. Jualan tas juga gagal, ya. Jadi kegagalan saya di bisnis yaitu 5 kali fail, ya. Jadi ketika kamu berpikir bahwa oh orang ini enak nih dan lain sebagainya, mungkin orang tersebut udah gagal lebih banyak daripada kalian berpikir untuk mencoba, ya. Jadi kalian harus tahu, orang yang sukses ya, di tangga kehidupan yang paling atas, they fail. Ya, more than you ever think of trying. Jadi mereka ini lebih sering gagal daripada kamu berpikir untuk memulai, kamu berpikir untuk mencoba. Jadi teman-teman harus paham ya, ada beberapa risiko teman-teman di market. Kenapa saya ingin ngomongin risk ya? Karena saya percaya satu hal, kita itu sudah mendekati puncak siklus. Apakah akan ada ya koreksi? Nobody know ya. Karena crypto market kan bergerak seperti ini. Ya. Oke. Ini misalkan. Nah, kita tuh udah mendekati di sini. Apakah kita akan turun seperti siklus-siklus sebelumnya? Jawabannya nobody knows anything. Bahkan saya pun juga nggak ngerti kalau ditanya koreksi seberapa dalam, kapan, I don't know. Ya, mungkin saya hanya lihat data historis dan punya gambaran. Ya, mungkin akhir tahun. Berapa dalam? Ya, mungkin 40-50% atau lebih ya kalau data historisnya 70-80%. But nobody knows anything in market. Jadi di dalam fase yang tidak tentu ya, saya ngomongnya adalah uncertain. Kita tuh harus meningkatkan kepastiannya dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Makanya kita membahas yang namanya risiko. Dulu ya, I'm be honest ya, 2 tahun yang lalu ketika saya memulai, saya jarang sekali ngomongin tentang risk. Karena ketika saya mulai live stream ya, Bitcoin itu ada di 20.000 ya. Sekarang Bitcoin itu ada di 124.000 ya. Can you imagine? Udah naik berapa kali? Makanya dulu saya melihat it's an asymmetric bet ya. Bitcoin 20.000 di 2023 it was asymmetric.
Ya, kita udah drop 70%, oke. Mendekati halving, ada ETF. Jadi risiko kita tutup dulu ya, agak kita tutup dulu. Tapi ketika kita udah mendekati angka ini, ya risiko harus kita lihat. Karena kalau kita nggak melihat yang namanya risiko, kita nggak siap dengan potensi volatilitas.